Seperti yang saya sampaikan tadi, telah saya sampaikan tadi bahwa modal juga merupakan tekanan yang membuat UMKM itu merasa jenuh ataupun merasa mental health-nya terganggu, dan juga tuntunan digitalisasi. Betul sekali, karena sekarang di era modern sangat tidak lazim lah kalau misalnya UMKM itu tidak terjerumus dalam digitalisasi seperti e-commerce. Oke, selanjutnya itu perubahan perilaku konsumen yang cepat. Tantangan lainnya seperti tekanan mental pelaku UMKM seperti terlalu banyak peran, waktu kerja tidak jelas, dan burnout ataupun merasa sendiri dalam menghadapi usaha. Ini Bapak Ibu sekalian perlu di notice bahwa merasa sendiri dalam menghadapi usaha itu sangatlah ribet ataupun sangatlah susah. Karena kenapa? Eh, kita membangun sebuah usaha dengan karyawan yang begitu banyak, tapi kita merasa bahwa hanya kita yang mampu untuk bisa mengerjakan itu merupakan hal yang sangatlah fatal. Jadi buat apa memperkerjakan karyawan apa jikalau misalnya semua pekerjaan itu hanya hanya kita yang bisa menghandle. Nah, selanjutnya itu isu keberlanjutan UMKM, seperti UMKM bisa untung ataupun sebaliknya, dan juga bisnis terus jalan tapi tidak bahagia. Itu banyak sekali yang menjadi tantangan UMKM di era modern yang bisa mengganggu kesehatan mentalnya para karyawan ataupun para owner-owner di UMKM. Next. Oke, UMKM bukan hanya soal omset dan bertahan. Pelaku usahanya itu juga harus sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi kita tidak bisa membangun bisnis berkelanjutan dengan mengorbankan diri sendiri. Gitu. Next. Nah, mental health merupakan pilar penting bagi pelaku UMKM. Sebelum kita menjalar ke tentang pembahasan bagaimana sih kaitannya antara kesehatan mental dengan pebisnis ini, perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya kesehatan mental itu sendiri. Next. Oke, kesehatan mental merupakan kondisi ketika seseorang itu merasa nyaman dengan dirinya sendiri, bisa mengelola tekanan, dan mampu menjalani kehidupan secara produktif. Jikalau Bapak, Ibu sekalian, dan juga teman-teman merasa bahwa dari hal tersebut mengalami sisi negatif, nah itu ada gangguan kesehatan mental itu sendiri, seperti stres, tekanan sehari-hari, kecemasan, ataupun khawatir berlebih terhadap masa depan usaha, dan juga burnout ataupun kelelahan fisik dan emosional karena beban kerja berlebihan. Oke, terkait kecemasan dengan khawatir berlebih terhadap masa depan usaha, banyak UMKM yang masih memikirkan bagaimana usaha ke depannya. Betul sih, sebenarnya kita harus memikirkan bagaimana usaha kita itu berjalan seterusnya, dan juga mempunyai progres ke depannya. Itu memang perlu dipikirkan secara matang-matang. Tetapi ada memang waktunya kita untuk bisa memporsikan semua dalam pikiran. Jadi tidak semuanya itu harus dipikir teman-teman dan bapak ibu sekalian. Jadi eh, kalau menurut aku kita mampu memikirkan itu secara jangka pendeknya terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk ke jangka panjangnya. Ini ada contoh kasus bahwa 88% berusaha mandiri atau UMKM kecil atau perseorangan mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, cemas, dan juga depresi ringan. Dan juga diperkirakan jumlahnya mencapai 589.619 pelaku UMKM terdampak secara mental. Jadi mayoritasnya itu berasal dari kelompok penghasilan rendah dari jangka atau range 0 sampai 1,5 juta per bulan atau 70,4%. Ya, next Kak. Nah, apa sih yang menjadi tanda-tanda kelelahan mental pada pelaku usaha? Yang pertama itu sulit tidur atau tidur pun tidak nyenyak. Jadi UMKM itu merasa sulit tidur karena masih memikirkan bagaimana ke depan usahanya itu, eh, banyak pelaku UMKM yang masih memikirkan hal tersebut. Dan yang kedua, emosi mudah meledak seperti marah dan juga mudah tersinggung. Selain daripada itu, hilang semangat
meski usaha sedang berjalan dengan baik dan juga merasa jalan sendiri tanpa dukungan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya di slide sebelumnya. Dan terakhir, tidak bisa berhenti memikirkan bisnis bahkan saat istirahat. Jadi dia memikirkan secara terus-menerus tanpa memikirkan istirahatnya, tanpa memikirkan dirinya sendiri bahwa dirinya sudah cukup lelah, tetapi dia masih memaksakan diri untuk memikirkan hal yang kiranya perlu diistirahatkan. Okay, next. Oke, okay. Dampak burnout terhadap bisnis. Yang pertama itu kesalahan pengambilan keputusan dan terburu-buru. Banyak nih orang yang mengambil keputusan secara terburu-buru ataupun secara hal mendesak. Jadi, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman pelaku usaha, baiknya dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak dalam situasi emosional ataupun lagi terburu-buru karena satu keputusan yang diambil secara terburu-buru itu merupakan satu keputusan yang kiranya tidak efektif karena kita merasa terdesak untuk mengambil satu keputusan. Kecuali kalau memang dalam kasus yang betul-betul urgent dalam menentukan sebuah keputusan. Yang kedua itu hubungan buruk dengan pelanggan ataupun karyawan karena emosi tidak stabil. Betul sekali Bapak Ibu sekalian bahwa ada banyak UMKM yang kalau misalnya kita menjadi pelanggan itu karyawannya apa ya sering marah-marah ataupun kita tidak dilayani sesuai dengan apa yang kita mau. Itu sebenarnya harus dihindari ya karena itu merupakan suatu ladang kita yang kiranya kita memberikan suatu impact yang kurang baik. Yang ketiga itu sulit berpikir kreatif atau inovatif dan juga bisa menyebabkan usaha macet ataupun ditinggalkan. Next. Oke, keseimbangan hidup dan kerja. Ada mitos dan versus realita ataupun faktanya. Mitosnya itu banyak UMKM yang mengatakan bahwa usaha kecil harus kerja terus. Itu tidak ya. Kalau kalau saya istirahat, bisnis bisa gagal itu juga tidak. Self care itu egois. Itu semuanya mitos, teman-teman. Bahwa rezeki itu bukan di tangan kita sendiri, sebenarnya rezeki itu ada di tangan Tuhan. Jadi dari ucapan-ucapan itu baiknya teman-teman tidak terlalu memikirkan bahwa tidak seharusnya eh, usaha kecil itu harus kerja terus, tidak kalau misalnya istirahat bisnis kita itu bisa gagal, tidak juga dan self care itu egois. Itu sebenarnya mitos. Nah, yang menjadi realita ataupun faktanya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas dan istirahat juga bagian dari kesuksesan. Itu betul sekali. Dan yang kedua, tanpa istirahat, Anda justru bisa membuat kesalahan yang fatal. Karena kenapa? Ibaratnya eh, usaha ibaratnya UMKM ini menyediakan terlebih dahulu pangannya dibandingkan papannya. Jadi kalau misalnya kita sakit, siapa yang akan melanjutkan usaha kita yang telah kita rintis gitu. Yang terakhir itu merawat diri adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Next. Oke, ini ada kasus nyata dari Kantar bahwa pendiri brand tas ternama asal Australia Crumpler ini mengalami burnout parah setelah lebih dari satu dekade mengurus hampir seluruh aspek bisnis, yaitu mulai dari desain produknya, produksi, ekspansi, hingga brandingnya.
dan dia itu tidak punya waktu beristirahat karena terlalu terlibat dalam detail harian dan kehilangan semangat karena tekanan bisnis yang terus membesar. Akibat burnout itu start menarik diri dari perusahaannya sendiri dan tidak lagi terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting. Setelah ia keluar, Camper ini kehilangan arah bisnis, identitas, merek mulai kabur, penjualan menurun, dan banyak toko fisiknya akhirnya ditutup. Jadi meskipun masih eksis hari ini, Clamper tidak sekuat dulu, dan kisah ini jadi pelajaran penting bahwa tanpa menjaga kesehatan mental sendiri itu, bisnis besar pun bisa runtuh dari dalam. Okay, next. Nah, menjaga kesehatan mental memang bukan kemewahan. Menjaga kesehatan mental itu bukan suatu kemewahan, tapi itu adalah strategi bertahan hidup dalam jangka yang panjang untuk pelaku UMKM. Bisnis pun juga itu tidak akan berjalan baik jika pelakunya itu jatuh mental. Jadi perlunya untuk menjaga kesehatan mental untuk progres UMKM yang lebih baik. Next. Oke, lanjut. Yang menjadi strategi menjaga kesehatan mental bagi UMKM dengan tujuan yang pertama itu memberikan strategi sederhana dan realistis untuk menjaga kesehatan mental. Jadi yang sewajarnya aja ya Bapak Ibu sekalian, apa yang telah dituangkan itu yang disampaikan. Jangan yang kayak seolah-olah penyampaiannya dalam kata lain dusta, tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjualbelikan. Itu juga merupakan satu gangguan kesehatan mental yang kiranya akan merusak jati diri ataupun UMKM kita sendiri. Yang kedua, mendorong peserta membangun kebiasaan kerja yang lebih sehat dan manusiawi, dan juga menguatkan pentingnya dukungan sosial dan rasa tidak sendiri dalam berbisnis. Jadi pentingnya kita punya dukungan sosial dan memang tidak menganggap bahwa kita itu tidak bekerja sendirian. Jadi kalau misalnya walaupun kita mampu untuk bisa mengerjakan semua, tapi mohon untuk dibagi ke karyawannya karena kalau misalnya kita mengerjakan semuanya itu otomatis kita juga tuh merasa lelah. Jadi uh, cukup bagilah tupoksi dari karyawan-karyawan untuk bisa kita uh, merealisasikan kesehatan mental kita itu sendiri. Next. Oke, ini nih yang paling banyak pertanyaan bahwa manajemen waktu dan juga batas kerja yang sehat. Sebenarnya itu bukan kemewahan, itu adalah strategi bertahan hidup jangka panjang untuk pelaku UMKM. Jadi, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa bisnis tidak akan berjalan baik jika pelakunya itu jatuh mental. Bedakan antara jam kerja dan waktu pribadi meskipun kerja di rumah. Walaupun bisnis kita itu secara online, tapi kita harus membedakan antara jam kerja dan waktu pribadi yang dimana misalnya menentukan jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 dan kalau malam itu kita stop untuk fokus pada diri kita sendiri sebagai halnya waktu pribadi. Jadi yang kedua itu tentukan waktu stop kerja harian dan patuhi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, contohnya pukul 18.00 itu aktivitas usahanya Bapak Ibu sekalian itu ditutup. Jadi harus konsisten karena kita harus tetap memikirkan diri kita sendiri. Jadi selanjutnya itu ada gunakan metode sederhana seperti to-do list harian dengan list semua kegiatan apa yang kiranya perlu kita lakukan di tiap harinya agar tidak bingung apa yang akan kita kerjakan terlebih dahulu dan juga paham akan suatu kegiatan yang mana dikatakan urgent ataupun yang mana kita bisa katakan penting tapi tidak urgent ataupun urgent tapi bisa dikerjakan di lain hari. Oke, yang kedua itu ada time blocking yang dimana alokasi waktu khusus untuk kerja istirahat, keluarga dan juga oke, lanjut delegasi dan bangun tim kecil yang suportif bahwa tidak semua itu harus dikerjakan sendiri. Lagi-lagi bahwa tidak semua harus dikerjakan sendiri. Yang kedua, libatkan anggota keluarga, tim paruh sekitar kolaborasi seperti kolaborasi sederhana lah. Yang ketiga, percayakan bahwa tugas-tugas ringan akan fokus Anda bisa lebih strategis. Next.
Oke, self-care dan me time untuk pelaku usaha. Self-care bukan hanya liburan mewah, tetapi kita perlu memanfaatkan tidur yang cukup, makan teratur, makanan yang sehat dengan mengonsumsi sayur-sayuran, dan juga waktu 30 menit untuk jalan kaki, minum kopi tanpa HP, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita membangun perilaku hidup sehat kita sendiri. Dan juga rutinitas kecil yang menyenangkan bisa menurunkan stres secara signifikan. Jadi hobi sebenarnya merupakan hal yang penting untuk bisa kita realisasikan per harinya. Karena itu mengurangi rasa stres yang ada di dalam pikiran kita, teman-teman, dan juga Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, bisnis sehat dimulai dari rutinitas kerja yang sehat, bahwa pelaku UMKM waktu istirahat, relasi, dan juga perawatan diri. Merawat diri bukan berarti lemah, itu cara agar bisa kita bertahan lebih lama. Next. Oke, terkait tentang sustainability bangun bisnis yang bertahan dan bermakna dan lebih panjang ke depannya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Aan Saputra. Dia akan lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana sih bangun bisnis yang bertahan dan juga bermakna. Oke, langsung saja saya alihkan kepada saudara Aan Saputra. Terima kasih. Nanti kita bisa kalau sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, setelah membahas mental health yang dijelaskan oleh Kak Indri atau rekan saya, di sini saya akan menjelaskan sustainability, bangun bisnis yang bertahan dan bermakna. Adapun tujuan dari materi ini yang pertama, memahami konsep keberlanjutan secara sederhana dan relevan bagi UMKM. Yang kedua ialah mendorong peserta melihat bisnis sebagai alat memberi manfaat, bukan sekedar mencari untung. Kemudian menyadari bahwa kelangsungan bisnis itu erat kaitannya dengan kesejahteraan pelakunya. Kemudian apa itu bisnis keberlanjutan? Jadi bisnis keberlanjutan itu sama dengan bisnis yang tidak hanya fokus pada profit atau keuntungan, tapi juga yang pertama itu ada sosial, berdampak positif bagi pelanggan, karyawan, serta lingkungan sekitar. Kemudian lingkungan minimalkan limbah dan konsumsi sumber daya berlebihan. Kemudian personal, pelaku usahanya tetap sehat fisik dan mental, tidak kelelahan atau kehilangan makna. Kemudian adapun prinsip sederhana keberlanjutan untuk UMKM yang pertama itu produksi secukupnya, hindari pemborosan. Karena dengan produksi yang berlebihan, kemudian barangnya tidak terpakai akan menyebabkan kerugian pada usahanya. Kemudian gunakan kemasan ramah lingkungan jika memungkinkan. Kemudian libatkan orang sekitar, tetangga, keluarga, dan opsional usaha untuk berkolaborasi. Kemudian jual dengan jujur karena dengan kejujuran kita dapat mendapatkan hati dari pelanggan sehingga tidak menyakiti pelanggan di jangka panjang. Kemudian tetapkan target usaha yang realistis dan manusiawi. Next, hubungan antara bisnis sehat dan pelaku usaha yang sehat. Jadi, usaha hanya bisa tumbuh, bisa dijalankan oleh pelaku yang pertama, istirahat yang cukup. Yang sudah dijelaskan oleh Kak Enter tadi, yaitu mental health sangatlah penting. Kemudian, terhubung dengan komunitas atau support system. Kemudian, punya nilai dan tujuan jelas, bukan hanya uang, tetapi memiliki manfaat yang berdampak ke sekitar. Next, UMKM berkelanjutan tidak sama dengan hanya untung. Jadi, bisnis sehat itu bukan yang paling besar, tapi yang paling bertahan. Nah, contoh nyatanya itu yang pertama, warung kecil ini menyekolahkan anaknya dari hasil jualan. Kemudian, ada contoh laundry rumahan yang menciptakan lapangan kerja untuk ibu-ibu tetangganya. Dan terakhir, ada penjual makanan yang konsisten menjaga kualitas dan tidak menipu pelanggan atau jujur. Jadi, bisnis keberlanjutan bukan soal menjadi besar, tapi soal bertahan, memberikan manfaat, dan tidak mengorbankan diri sendiri. Adapun merancang aksi, yaitu UMKM sehat dan berkelanjutan. Tujuannya itu yang pertama, mendorong peserta menyusun langkah nyata menuju perubahan. Kemudian, mengintegrasikan seluruh pelajaran sesi sebelumnya menjadi aksi sederhana. Kemudian, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kesehatan pribadi dan bisnis. Kemudian ada refleksi diri dan bisnis. Mungkin
Para peserta atau MKM bisa menjawab dan mencatat pertanyaan ini, yaitu pertama, apa yang selama ini membuat usaha saya melelahkan? Kemudian, apakah bisnis saya mencerminkan nilai-nilai pribadi saya? Dan yang ketiga itu, apa saja yang sudah berjalan baik dan ingin saya pertahankan? Mungkin ada UMKM yang ingin sharing terkait pertanyaan ini, mungkin bisa langsung on mic ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Saya tunggu mungkin sekitar 1 menit. Baik, mungkin ada peserta di sini yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditampilkan oleh Kak Aan. Bisa juga dikirim lewat chat di bawah, nanti akan saya bacakan. Baik, jika tidak ada mungkin saya next saja. Menumbuhkan kesadaran perubahan itu mungkin. Jadi perubahan itu tidak harus besar, tidak apa-apa kecil, tapi harus konsisten. Yang kedua itu sehat secara mental dan punya arah membuat bisnis itu lebih tahan uji. Next, adapun langkah-langkah sederhana menuju UMKM sehat dan berkelanjutan. Yang pertama, mulai dari kebiasaan kecil, tidur yang cukup, kurangi jam kerja berlebihan, sehingga mental kita itu bisa terjaga dan apapun yang dikerjakan itu bisa lebih maksimal. Kemudian, pilih satu hal yang untuk diubah di minggu ini. Misal, fokus pada yang lebih realistis. Kemudian, susun rencana, bukan untuk sempurna, tapi untuk jadi lebih sadar dan terarah. Adapun inspirasi dari pelaku usaha, yang pertama itu cerita UMKM yang berhasil bertahan bukan karena modal besar, tapi karena punya sistem sederhana dan hidup yang seimbang. Nah, contohnya itu pengusaha catering rumahan yang menolak pesanan di luar kapasitas agar tidak burn out. Karena dia sadar diri, karena kalau melewati kapasitasnya pasti akan menyebabkan kerugian pada usahanya. Jadi sehingga dengan menolak, hasilnya lebih fokus dan lebih puas dan lebih tahan lama pada usahanya. Oke, ada jawaban dari Pak Rusdi yang melalakan itu balas chat para calon pembeli. Untuk kasusnya seperti ini sih Pak, memang kita harus sabar dalam eh, membalas chat-chat dari calon pembeli karena pasti ada cuman mungkin kayak iseng bertanya belum tentu membeli. Jadi apapun yang kita jawab sebisa mungkin harus sopan supaya eh, pandangan dari customer itu kita bisa positif ke mereka begitu. Kemudian ada dari Jumriyah Nurdin, jam kerja harus lihat waktu, kemudian harus istirahat juga betul. Karena kita tidak boleh memaksakan diri kita sendiri. Jika waktunya istirahat atau kita sudah lelah, kita harus eh, menjaga tubuh kita. Kemarin chat jam 12 malam, saya kira ini bantu hantu yang mau order. Mungkin itu orang yang begadang Pak, jadi chatnya di jam segitu. Oke, mungkin ada UMKM atau teman-teman yang lain ingin sharing-sharing terkait materi yang hari ini kita jabarkan. Oke, teman. Baik, mungkin itu saja dari materi usaha berkelanjutan. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Aan dan Kak Indri atas materi yang sangat inspiratif dan penuh wawasan ya di sesi tadi. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan kuis interaktif. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan usahanya. Kita akan memilih tiga peserta untuk bertanya. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Silakan siapa yang ingin bertanya. Bisa juga bertanya di kolom chat atau ingin diskusi langsung dengan para pemateri, ingin bercerita atau bertanya atau apapun itu kami persilahkan. Baik, kita sudah dapat pertanyaan pertama. Katanya harus dijawab oleh pemateri pertama atau Kak Indri. Jadi, yang pertama, bagaimana cara kita sebagai pelaku UMKM untuk bisa mengatur atau mengontrol diri kita karena terkadang kita sering kelepasan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terus yang kedua, bagaimana cara kita bisa menyiapkan mental yang baik dan kuat ketika kita ingin menemui klien yang terkadang membuat kita overthinking mungkin. Baik, mungkin Kak Indri bisa dijawab Kak pertanyaannya. Oke, langsung saja saya jawab. Yang pertama itu bagaimana sih cara kita sebagai pelaku UMKM untuk bisa lebih mengatur atau mengantar diri kita karena terkadang kita sering kelepasan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan betul sekali sih terkadang kita merasa sudah lelah jadi semua omongan yang kiranya menjadi satu emosional kita itu biasa terlepas ataupun tidak terkontrol. Jadi kembali lagi bahwa kita pelaku UMKM harus lebih profesional. Kembali lagi bahwa kita itu mencari sebuah keuntungan dan yang menjadi target kita itu adalah customer. Jadi sebaiknya dari pelaku UMKM lebih memprofesionalkan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memahami bahwa kita harus pahami diri kita sendiri, bahwa sebagai seorang profesional itu kita harus memang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan kita ataupun customer kita sendiri. Dan yang kedua, jaga emosi karena atau cobalah kita untuk tidak membiarkan emosi kita itu mempengaruhi interaksi dengan pelanggan. Jadi, jika kita merasa kesal ataupun frustasi, ambil waktu untuk menenangkan diri sebelum respon. Jadi, sebisa mungkin tenangkan pikiran terlebih dahulu dan baru menjawablah ataupun merespon dari apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Dan yang ketiga, maaf, terputus ya tadi. Oke, dan yang ketiga itu dengarkan dengan baik, perlu kita mendengarkan keluhan yang kiranya yang menjadi masukan dari customer kita itu sendiri. Itu merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan dengan baik sebelum merespon. Lima itu jangan ambil secara pribadi. Jadi pelanggan itu mungkin memiliki masalah ataupun kekhawatiran yang tidak terkait dengan Anda secara pribadi. Dan yang terakhir yang lebih penting, mampulah untuk menjaga komunikasi yang tadi bahwa menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan dan tim itu memastikan bahwa masalah dapat diatasi dengan efektif. Dan untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana cara kita bisa menyiapkan mental yang baik dan kuat ketika klien yang terkadang membuat kita overthinking. Kita pahami dulu yang akan kita temui itu merupakan UMKM seperti apa. Dia lagi-lagi kita harus tetap bersifat profesional. Ini merupakan satu pembelajaran kita bahwa kita sepelaku UMKM perlu untuk mempunyai skill bagaimana kita untuk tidak memikirkan yang kiranya tidak perlu dipikirkan. Jadi kita tetap berpikir positif saja, memikirkan bagaimana kiranya untuk bisa mendapatkan solusi dan juga memikirkan bagaimana untuk bisa lebih positif lagi gitu Kak.
Itu ya Pak dari UMKM. Oke, mungkin saya bisa lanjut terkait pertanyaan dari Brownies Meledak. Bagaimana cara usaha kita dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial? Oke, cara kita dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab. Oke, sebenarnya ini di luar dari pembahasan kami ya. Ini kan yang lebih keuntungan ekonomi itu kita lebih memahami sebenarnya em, keuntungan dan modal kita apakah bisa berjalan sesuai dengan progres atau tidak. Kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial ini saya merupakan menurut saya ini bukan apa lebih mengarah terkait tentang apa ya progres dalam UMKM. Jadi ya sebisa mungkin tetap bersifat profesional dan bagaimana tetap memikirkan dampak positif dan juga mampu untuk bisa komunikasi dengan baik kepada apa customer itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab terkait dari para pelaku UMKM yang bertanya. Terima kasih. Baik, Kak Indri, terima kasih telah menjawab dua pertanyaan tadi. Mungkin kita tunggu lagi satu pertanyaan. Baik, ternyata sudah ada untuk pertanyaan ke pemateri kedua. Saya bacakan pertanyaan pertama. Bagaimana cara melihat peluang bisnis kita bahwa bisnis kita bisa bertahan dan berkelanjutan berhubung saya ingin membuat bisnis di bidang jasa. Terus yang kedua, prinsip sederhana apa yang bisa kita terapkan agar bisnis kita itu tetap konsisten karena terkadang kita sebagai UMKM gampang terdistract dengan permasalahan yang ada. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua, Kak Aan, untuk menjawab pertanyaan. Mungkin bisa tunggu sebentar. Oke, mungkin saya jawab bantu menjawab dari pertanyaan Al UMKM yang pertama ini, yang sebenarnya bagaimana sih cara kita melihat peluang bisnis kita bahwa bisnis kita itu bisa bertahan dan berkelanjutan berhubung saya ingin membuat bisnis di bidang jasa. Lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita ini lebih membahas mental health, tapi tidak apa-apa, kita lebih sharing saja yang kiranya apa yang kami ketahui. Jadi mohon maaf apabila ada suatu kesalahan. Oke, dari kami itu bahwa untuk melihat sebuah peluang bisnis yang bisa bertahan dan berkelanjutan, ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, ini memang sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh saudara Aan tadi, yang dimana bahwa layanan kesehatan dan kebugaran. Jadi konsultasi gizi, pelatihan kebugaran dan layanan kesehatan jarak jauh semakin diminati karena kesadaran masyarakat itu akan pentingnya kesehatan. Yang kedua itu eh, kita perlu memahami bahwa ada yang dikatakan dengan jasa digital marketing. Jadi banyak usaha kecil dan menengah membutuhkan bantuan untuk meningkatkan visibilitas online mereka melalui SEO, manajemen media sosial dan pemasaran konten. Nah, betul sekali. Di era modern, sangatlah tidak lazim apabila UMKM ini tidak terjun dalam langsung digitalisasi. Karena kenapa? Di era modern ini sudah zaman teknologi. Dan terakhir, eh, dalam kaitan jasa, kita bisa mengambil jasa pengantaran dan logistik, seperti dengan pertumbuhan e-commerce, jasa pengantaran barang dan logistik, dan merupakan satu hal yang sangat penting. Jadi, untuk memulai bisnis jasa yang sukses dan berkelanjutan, kita perlu memahami bahwa mengidentifikasi niche pasar dan temukan area spesifik di mana Anda memiliki keterampilan, Bapak Ibu, dan juga pengetahuan yang begitu kuat. Baik, terima kasih untuk Kak Indri telah menjawab pertanyaan yang tadi. Lanjut, baik, tadi ada yang mengangkat tangan dari UMKM Kebab. Saya persilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mau bertanya mengenai bisnis sustainable atau bisnis berkelanjutan. Nah, seperti yang disinggung pada pemateri pertama, yang itu di era sekarang,
memang banyak pelaku UMKM atau startup yang FOMO-FOMOan ingin membangun bisnis yang sedang tren, yang mungkin menurut startup itu sendiri dapat menciptakan peluang keuntungan yang besar tanpa menganalisa atau meriset usaha yang akan dijalankan dan mengabaikan kompetitor yang ada pada bisnis itu sendiri. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana menurut pemateri mengenai strategi promosi yang paling efektif untuk UMKM dengan anggaran yang terbatas? Terima kasih. Oke, mohon maaf sebelumnya bisa diulang tadi pertanyaannya, strategi apa tadi? Mohon maaf. Ya, baik, Kak. Saya ulang. Eh, Bagaimana menurut pemateri mengenai strategi promosi yang paling efektif untuk UMKM dengan anggaran yang terbatas? Terima kasih. Oke, saya tangkap. Untuk mungkin poin pentingnya terkait pertanyaannya yaitu strategi efektif untuk UMKM dengan anggaran yang terbatas. Oke, kita perlu memahami dulu bahwa eh, terkadang memang kita mempunyai suatu modal yang ibaratnya nggak banyak, tapi kita harus memikirkan bagaimana permodalan ini bisa berputar. Jadi ini beberapa poin yang bisa kita gunakan ataupun yang bisa kita apply. Jadi menurut saya yang pertama itu kita harus fokus pada keunggulan yang kompetitif dan di mana kita itu mengidentifikasi suatu kekuatan yang keunikan produk atau keunikan produknya, keunikan produk pada jasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua itu pemanfaatan teknologi. Ini merupakan suatu hal yang penting. Karena kenapa? Manfaatkan teknologi digital seperti media sosial, email marketing, dan juga platform online itu merupakan suatu untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai target target pasar yang luas. Jadi bisa pikirkan ataupun ditarik kesimpulan dengan anggaran yang terbatas ternyata masih ada solusi yang kiranya mampu untuk bisa diselesaikan. Selain daripada fokus pada keunggulan kompetitif dan juga pemanfaatan teknologi, ada juga itu jaringan dan kolaborasi. Jadi, bangun jaringan dengan supplier, distributor, dan juga mitra bisnis ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi kalau misalnya kita punya jaringan orang lain, ya kita bisa lebih-lebih lah sedikit untuk bisa berkolaborasi. Dan terakhir itu, ini yang paling penting bahwa promosi yang efektif. Jadi lakukan promosi yang efektif dengan menggunakan media yang tepat dan target pasar yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan dari ke bab UMKM. Baik, mungkin saya saja yang jawab untuk pertanyaan dari Jumriah Nurdin, yaitu bagaimana cara yang tepat pelaku usaha memilih untuk diam sejenak sambil mencari ilmunya dan trik yang harus diperbaiki dari beberapa kesalahan yang sudah lewat. Nah, untuk masih produksi itu gimana? Oke, yang pertama itu perlu diam sejenak untuk cari ilmu dan evaluasi. Iya, perlu Kak, karena kita harus berhenti sebentar bukan karena lelah, tapi untuk melihat ke belakang dan memperbaiki yang salah. Kemudian juga dengan diam sejenak atau istirahat, kita dapat menemukan ide-ide baru yang bisa berguna untuk usaha kita. Nah, kenapa perlu diam sejenak? Supaya biar tahu kesalahan apa yang sudah terjadi. Kemudian supaya usaha nggak jalan di tempat, dan biar kita bisa belajar cara yang lebih baik. Kemudian apa yang bisa diperbaiki? Yang pertama itu layanan kurang ramah. Mungkin kita bisa belajar cara melayani pelanggan. Atau mungkin produk kurang laku. Nah, bisa bah, tanya pelanggan dan ubah sesuai kebutuhan mereka. Atau mungkin uang usaha campur dengan uang pribadi. Nah, mungkin kita bisa mulai pisahkan untuk keuangan usaha dan pribadi. Atau mungkin jarang promosi. Kita bisa belajar cara promosi online yang sederhana seperti sosmed maupun di e-commerce. Adapun bagaimana kalau masih produksi jalan terus? Nah, itu tetap bisa sambil belajar. Misalnya pagi kita fokus jualan atau produksi, kemudian siang cek apa yang kurang atau catat, dan malam belajar 10 atau 15 menit saja seperti nonton YouTube atau baca artikel supaya menambah ilmu kita yang agar bisa mengembangkan usaha. Kemudian pesan pentingnya itu usaha yang kuat bukan yang selalu jalan
cepat, tapi yang berani berhenti sejenak untuk diperbaiki. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Saudara Jumriyah Nurdin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Indri dan Kak An atas materi yang telah diberikan dan menjawab semua pertanyaan. Baik, saya lanjut ke sesi pemaparan info program dan unduh sertifikat. Jadi, kami menginfokan Makassar itu ada salah satu divisi namanya Digital Marketing dari RB BUMN Makassar. Jadi di sini akan membantu para UMKM dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah e-katalog dan website, yaitu promosi produk dan website resmi rumah BUMN BRI Makassar. Lalu kita juga akan membantu dalam display produk, yaitu menampilkan produk para UMKM di rumah BUMN BRI Makassar untuk mendapatkan dukungan pemasaran. Lalu ada review dari untuk promosi produk dan mengunjungi rumah produksi usaha kamu. Lalu ada branding UMKM, mendesain logo, kemasan, kartu nama, dan brosur agar meningkatkan daya tarik calon pembeli. Lalu ada UMKM Go Online, pembuatan dan pengelolaan akun WA dan Google Business untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Lalu ada e-commerce, yaitu pembuatan akun online shop, Shopee, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, agar produk itu mudah ditemukan oleh calon pembeli. Mungkin bisa dilihat bahwa ini adalah aspek-aspek yang bisa dibantu oleh BUMN Makassar untuk para UMKM. Lalu jangan lupa memasuki bulan Agustus ini ada hari spesial yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman UMKM Rumah BUMN itu bersama dengan BRI akan merayakan hari 17-an ini di mana akan ada games, tenan makanan, serta hadiah-hadiah spesial. Jadi yang tertarik bisa mendaftarkan diri, nanti kami share linknya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti pelatihan di esok hari. Sebelum menutup kegiatan hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Jadi, bagi UMKM yang mau tampil sebagai narasumber pada pelatihan selanjutnya atau ingin memanfaatkan creative working space rumah BUMN, silahkan catat dan daftarkan diri ke tim kami atau ke Komdev. Kami juga membuka masukan untuk tema pelatihan berikutnya. Jangan lupa tulis ide dan minat pelatihan yang ingin kalian ikuti ke depan. Ini penting agar pelatihan semakin relevan dan sesuai dengan kebutuhan para UMKM. Saat ini kita akan bersama-sama mengunduh e-sertifikat. Silahkan buka HP kalian dan ikuti tutorial yang akan kami tampilkan di layar. Kami juga akan membacakan redeem code untuk mengakses sertifikat tersebut. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Baik, silakan operator untuk menampilkan cara pengunduhan e-sertifikatnya. Baik, Bapak Ibu UMKM hebat. Sekarang kita masuk ke sesi pengunduhan e-sertifikat. Pastikan semua menyimak ya, karena ini penting agar sertifikat pelatihan Bapak atau Ibu itu bisa langsung disimpan. Baik, silakan ikuti bersama-sama. Yang pertama, silahkan buka kembali link pendaftaran pelatihan yang sudah Bapak atau Ibu isi saat pertama kali daftar. Seperti contoh yang telah ditampilkan. Baik, kalau sistem meminta login, silahkan login seperti biasa. Setelah berhasil masuk, klik garis 3 di pojok kiri atas layar handphone Bapak atau Ibu, lalu pilih menu profile.
Setelah masuk ke halaman profile, scroll ke atas dan cari menu akun, lalu pilih sertifikat saya. Di sana akan muncul semua pelatihan yang pernah Bapak atau Ibu ikuti. Cari pelatihan hari ini dengan tema yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sebelum sertifikat bisa diunduh, Bapak atau Ibu akan diminta mengisi survei singkat terlebih dahulu. Mohon diisi dengan jujur ya, karena ini akan membantu kami mengevaluasi pelatihan ke depannya. Setelah itu, jangan lupa masukkan kode redeem berikut. Tulisannya mental, huruf kecil semua. Lalu terakhir, klik submit dan tara sertifikatnya sudah bisa langsung diunduh. Baik, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas antusiasme, partisipasi, dan semangat belajar teman-teman semua. Mari kita abadikan momen hari ini dengan sesi foto bersama. Dan mari kita tunjukkan wajah penuh semangat dan senyum bangga dari pelaku UMKM yang siap naik kelas. Saya persilakan kepada operator untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Kak Indri dan Kak Aan atas ilmu yang telah dibagikan kepada seluruh tim Rumah BUMN, panitia, dan tentu saja kalian semua peserta hebat yang sudah hadir. Terima kasih, sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Saya Tri Apriliani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.